Pi Network GCV. Open Network sudah berjalan. Tapi pertanyaan yang sama terus muncul setiap hari, bukan karena orang malas mencari tahu, tapi karena jawaban resminya memang tidak pernah ada. Kapan Pi akan menjadi stablecoin? Kapan Open Mainnet Global benar-benar terjadi? Kalau memang sudah Open Network, kenapa belum ada perubahan yang terasa? Kalau memang sudah bisa diperdagangkan, kenapa belum bisa dicairkan dengan harga seperti yang diyakini sebagian komunitas? Ada juga asumsi lain yang beredar, bahwa Pi di bursa berbeda dengan Pi yang ditambang. Bahwa jika koin dari bursa dikirim ke dompet resmi, sistem akan membedakan mana yang asli dan mana yang bukan. Pertanyaannya sederhana. Apakah semua ini berasal dari sistem yang benar-benar ada? Atau hanya kesimpulan yang dibangun tanpa dasar yang bisa diverifikasi? Inilah titik di mana masalah sebenarnya mulai terlihat. Ini bukan sekadar kebingungan. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum dipahami secara utuh. Pi Network sudah masuk fase Open Network. Akses sudah dibuka. Konektivitas sudah ada. Dan aktivitas dalam ekosistem mulai berjalan. Tetapi di saat yang sama, muncul jarak yang semakin jelas. Di satu sisi, ada yang melihat ini sebagai awal dari nilai. Di sisi lain, ada yang masih menunggu kepastian yang tidak pernah dijanjikan secara resmi. Dan di titik inilah banyak orang mulai membangun keyakinan, tanpa benar-benar memahami sistem yang sedang mereka hadapi. Masalahnya bukan lagi apakah Pi itu ada atau tidak. Masalahnya adalah, di mana posisinya di dalam sistem yang nyata. Apakah ia sudah berada dalam jalur yang diakui secara hukum? Apakah aktivitasnya sudah masuk ke dalam kerangka yang diawasi? Atau justru masih berada di ruang yang belum sepenuhnya terdefinisi? Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan hanya teknologi, bukan hanya komunitas, tetapi sistem yang lebih besar yang mengatur bagaimana aset digital itu bisa digunakan, diperdagangkan, dan dipertanggungjawabkan. Di video ini, kita tidak akan mengulang apa itu Open Network. Kita juga tidak akan membahas harga. Kita akan menempatkan Pi Network langsung di dalam kerangka yang lebih penting. Kerangka hukum, kepatuhan, dan realitas sistem keuangan yang berlaku hari ini. Tanpa asumsi, tanpa narasi yang dibesar-besarkan. Hanya berdasarkan bagaimana sistem ini benar-benar bekerja. Perubahan besar. Pi sudah masuk dunia nyata. Sekarang kita masuk ke perubahan yang paling mendasar. Selama bertahun-tahun, banyak orang melihat Pi Network sebagai sesuatu yang tertutup. Sebuah sistem yang berjalan di dalam ekosistemnya sendiri, terpisah dari pasar, terpisah dari dunia luar. Tetapi fase itu sudah lewat. Dengan Open Network, batas tersebut mulai dibuka. Jaringan tidak lagi berdiri sendiri. Ia mulai terhubung dengan sistem yang lebih luas. Artinya, untuk pertama kalinya, Pi tidak hanya berinteraksi dengan penggunanya sendiri, tetapi juga dengan dunia di luar ekosistemnya. Dan perubahan ini membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar fitur teknis. Karena begitu sebuah aset digital terhubung ke dunia luar, maka ia tidak lagi hanya dinilai dari komunitasnya. Ia mulai dinilai oleh pasar, oleh infrastruktur, dan yang paling penting, oleh sistem yang mengatur semuanya. Aktivitas mulai muncul. Perdagangan mulai terjadi di beberapa platform yang mendukung. Ekosistem mulai berkembang melalui aplikasi, utilitas, dan integrasi yang dibangun di atas jaringan tersebut. Ini adalah tanda bahwa Pi sudah melewati satu tahap penting. Namun di saat yang sama, ini juga menjadi awal dari tahap yang lebih sulit. Karena ketika sebuah sistem masih tertutup, ekspektasi bisa dibangun tanpa batas. Tidak ada pembanding, tidak ada tekanan dari luar. Tetapi ketika sistem itu mulai terbuka, semuanya berubah. Ekspektasi mulai diuji. Narasi mulai dibandingkan dengan realitas. Dan setiap klaim mulai berhadapan dengan mekanisme yang nyata. Disinilah pergeseran besar itu terjadi. Dulu, pertanyaannya sederhana, apakah Pi akan dibuka atau tidak? Sekarang, pertanyaannya berubah menjadi jauh lebih kompleks. Bagaimana Pi berfungsi di dalam sistem yang nyata? Bagaimana ia berinteraksi dengan pasar yang sesungguhnya? Dan bagaimana posisinya ketika dihadapkan dengan aturan yang berlaku di dunia luar? Ini bukan lagi eksperimen tertutup. Ini sudah masuk fase konsekuensi. Dan di fase inilah, kita mulai bisa melihat dengan lebih jelas, mana yang benar-benar bagian dari sistem, dan mana yang hanya bertahan sebagai asumsi. Kerangka regulasi Indonesia. Sekarang kita masuk ke kerangka yang paling menentukan, regulasi. Untuk memahami posisi Pi hari ini, kita tidak bisa langsung menilai proyeknya. Kita harus memahami sistem yang mengatur seluruh industri ini terlebih dahulu. Di Indonesia, telah terjadi perubahan besar.
Aset kripto yang sebelumnya berada di bawah pengawasan Bapepti, kini mulai masuk ke dalam kerangka yang lebih luas melalui otoritas jasa keuangan. Perubahan ini bukan sekadar perpindahan lembaga. Ini adalah perubahan cara pandang. Jika sebelumnya kripto diposisikan sebagai komoditas, sekarang ia mulai ditempatkan sebagai bagian dari aset keuangan digital. Artinya, pendekatan yang digunakan tidak lagi sekadar perdagangan, tetapi sudah masuk ke wilayah stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan pengawasan yang jauh lebih ketat. Disinilah peran Undang-Undang P2SK menjadi penting. Undang-undang ini tidak hanya memperluas kewenangan regulator, tetapi juga membentuk kerangka baru tentang bagaimana aset digital diperlakukan dalam sistem keuangan Indonesia. Dan dari sini, kita perlu memahami satu hal yang sering disalahartikan. Regulator tidak menilai teknologi. Regulator menilai aktivitas dan dampaknya. Blockchain bisa canggih. Sistem bisa inovatif. Tetapi jika aktivitas yang terjadi di atasnya melibatkan penggalangan dana tanpa izin, promosi yang menyesatkan, atau risiko yang tidak dikomunikasikan dengan benar, maka yang dinilai bukan teknologinya, tetapi konsekuensinya. Inilah alasan mengapa dua proyek dengan teknologi yang mirip bisa mendapatkan perlakuan yang berbeda. Bukan karena perbedaan kode, tetapi karena perbedaan cara mereka digunakan dan dipasarkan kepada publik. Dalam konteks ini, posisi Pi tidak bisa dinilai hanya dari desainnya. Tidak cukup melihat white paper atau fitur KYC dan ekosistemnya. Yang harus dilihat adalah bagaimana ia berinteraksi dengan sistem yang diatur. Bagaimana ia diakses oleh pengguna di Indonesia. Dan apakah aktivitas yang terjadi di sekitarnya masih berada di dalam pagar regulasi yang telah ditetapkan. Karena pada akhirnya, batas antara aman dan bermasalah tidak ditentukan oleh klaim komunitas, tetapi oleh bagaimana sistem hukum membaca aktivitas tersebut dalam praktik nyata. KYC, Pi versus Sistem Identitas Indonesia. Sekarang kita masuk ke aspek yang paling krusial dalam ekosistem digital, identitas dan verifikasi. Salah satu hal yang membedakan Pi Network dari proyek lain adalah pendekatannya terhadap KYC. Di Pi, proses ini bukan sekadar formulir atau unggah dokumen. Mereka menggunakan eKYC internal, dibantu verifikasi berbasis AI, bahkan termasuk pengenalan biometrik telapak tangan. Tujuannya jelas, memastikan satu akun hanya untuk satu orang, mengurangi akun palsu, dan menjaga integritas ekosistem. Di sisi lain, di Indonesia, identitas legal seseorang diatur melalui NIK dan IKTP. Semua aktivitas keuangan resmi, termasuk transaksi aset digital yang diawasi OJK, mengacu pada sistem ini. Artinya, verifikasi identitas nasional terhubung langsung dengan hukum dan tanggung jawab pengguna. Ini menghadirkan fakta yang penting. Pi membangun sistem identitas global sendiri. Sistem ini kuat, canggih, dan modern. Tetapi, ia belum terhubung dengan sistem hukum nasional manapun. Akibatnya, meskipun identitas di Pi sudah tervalidasi secara internal, hal itu tidak otomatis memberi kepastian hukum di Indonesia. Pengguna tetap berada pada wilayah di mana tanggung jawab legalnya masih diukur oleh aturan nasional, bukan oleh sistem internal Pi. Insiatnya tajam, teknologi dan sistem verifikasi yang inovatif memang penting. Tetapi ketika aset digital mulai bersentuhan dengan pasar nyata, kepatuhan terhadap identitas legal nasional menjadi kunci. Disinilah letak posisi kritis Pi. Sistemnya sudah siap untuk global, tetapi ketika diuji oleh aturan dan regulasi Indonesia, ia masih berada di zona abu-abu. Kesimpulan awalnya sederhana namun powerful. Pi bisa memastikan keaslian identitas di jaringan mereka. Tetapi kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab transaksi di Indonesia tetap diukur oleh NIK dan IKTP. Ini adalah salah satu alasan mengapa diskusi tentang legalitas dan risiko Pi di Indonesia begitu penting, dan mengapa komunitas harus memahami perbedaan antara validasi internal dan kepatuhan hukum nasional. KYB dan exchange, siapa yang sebenarnya legal? Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya, legalitas Pi dari sisi bisnis dan perantara. Sistem Pi tidak bekerja sendiri. Kepatuhan dan akses ke dunia nyata selalu melewati pihak ketiga, exchange, platform, merchant, dan entitas bisnis. Ini yang disebut dengan KYB Know Your Business di ekosistem Pi. KYB di Pi memastikan bahwa setiap merchant atau bisnis yang ingin menerima Pi telah diverifikasi secara internal. Mereka diperiksa untuk menghindari penipuan, memastikan satu entitas satu identitas, dan menjaga integritas ekosistem. Tetapi perlu ditegaskan, ini adalah verifikasi internal, bukan izin resmi dari regulator nasional. Di dunia nyata, legalitas tidak ditentukan oleh jaringan blockchain saja. Sebuah koin bisa ada dan bisa diperdagangkan secara teknis, tetapi kalau exchange atau platform yang digunakan tidak komplian dengan aturan negara, maka aktivitasnya bisa dianggap tidak sah secara hukum. Ini artinya, tidak semua exchange yang mendukung Pi otomatis membuat transaksi itu legal. Hanya exchange yang memenuhi persyaratan regulator,
memiliki izin, dan diawasi yang bisa dianggap sah di mata hukum. Platform harus mengikuti regulasi setempat, termasuk AML dan KYC, pajak, dan izin operasional. Intinya, legalitas Pi tidak berdiri sendiri. Setiap langkah yang melibatkan pertukaran, penyimpanan, atau perdagangan selalu melewati perantara yang memegang kunci kepatuhan. Dan inilah yang sering terlewat untuk dibahas oleh komunitas. Banyak orang fokus pada teknologi Pi dan klaim harga, tapi mengabaikan status legal exchange atau platform yang digunakan. Padahal inilah titik yang menentukan apakah transaksi benar-benar aman dari sisi hukum. Fakta ini membuat perspektif baru muncul. Pi sebagai teknologi bisa kuat, tetapi status legal setiap transaksi sangat bergantung pada perantara yang digunakan. Bagi penonton, insight ini bernilai tinggi, memahami bahwa keamanan hukum tidak ditentukan oleh blockchain semata, tetapi oleh jaringan perantara yang komplian dan diakui regulator. Ini adalah layer kritis yang membedakan antara aktivitas aman dan aktivitas berisiko tinggi. Pajak, realita yang tidak dibicarakan komunitas. Sekarang kita masuk ke aspek yang jarang dibahas, tetapi sangat penting bagi siapapun yang menggunakan Pi, pajak. Di Indonesia, setiap transaksi aset kripto yang dilakukan melalui sistem resmi dan berizin dikenakan pajak. Aturannya jelas, PMK nomor 50/2025 menetapkan tarif 0,21% untuk setiap transaksi aset digital. Ini artinya, setiap kali Pi diperdagangkan melalui exchange atau platform yang komplian dengan regulator, transaksi itu otomatis terikat kewajiban pajak. Bukan pilihan, bukan teori, tapi realita yang mengikuti alur sistem keuangan nasional. Masalahnya, banyak komunitas dan pendukung GCV sering terlalu fokus pada profit, harga, atau klaim nilai masa depan. Padahal, di dunia nyata, sistem negara selalu ikut di belakang transaksi, memastikan ada tanggung jawab, pengawasan, dan kepatuhan. Insight yang krusial, Pi bisa dipindahkan, diperdagangkan, atau digunakan dalam ekosistemnya sendiri. Tapi begitu masuk ke jalur resmi, exchange, platform, merchant yang berizin, negara hadir melalui pajak, kepatuhan, dan regulasi. Bagi penonton, ini membuka perspektif baru. Keuntungan digital tidak pernah sepenuhnya bebas dari aturan dunia nyata. Memahami pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bagian dari strategi legal dan aman dalam ekosistem Pi. Dan disinilah letak realitas yang sering terlupakan. Apa yang terjadi di komunitas atau forum bukan selalu mencerminkan dunia nyata, terutama ketika menyangkut kepatuhan dan hukum. Ini adalah layer lain yang membuat Pi bukan lagi sekadar mimpi digital, tapi aset yang mulai diuji oleh realitas sistem keuangan global dan nasional. Konflik utama, sistem versus narasi komunitas. Sekarang kita masuk ke lapisan konflik yang paling nyata, perbedaan antara sistem resmi Pi dan narasi yang dibangun komunitas. Di satu sisi, sistem Pi, tidak ada harga resmi yang diumumkan oleh Pi Core Team. Fokus utama adalah utility, penggunaan Pi di dalam ekosistem, transaksi, dan aplikasi yang dibangun di atas jaringan. Semua aktivitas mengikuti prinsip compliance, KYC, KYB, dan pengembangan ekosistem yang transparan. Di sisi lain, komunitas, banyak yang menganggap Pi memiliki harga tetap, seperti GCV. Ada narasi janji kekayaan, keuntungan instan, atau nilai masa depan yang pasti. Diskusi sering mengabaikan risiko, menekankan euforia dan harapan tanpa dasar regulasi atau data resmi. Inilah inti masalah, karena masalah terbesar Pi bukan teknologinya, tapi interpretasi yang dibangun di sekitarnya. Teknologi Pi sudah matang, sistem identitas sudah canggih, dan ekosistem sudah mulai berjalan. Yang menjadi risiko bukan kode, bukan jaringan, bukan verifikasi. Yang menjadi risiko adalah cara komunitas mengartikan dan memasarkan klaim nilai yang tidak ada dasar resmi. Ketika narasi komunitas ini bertabrakan dengan kerangka hukum dan regulasi, OJK, Undang-Undang P2SK, kepatuhan exchange, disitulah potensi masalah muncul. Pi bisa tetap aman secara teknis, tetapi narasi yang salah bisa menarik perhatian regulator dan membingungkan pengguna baru. Intinya, untuk menilai Pi di Indonesia, kita harus melihat dua lapisan berbeda. Lapisan pertama adalah sistem resmi dan desain asli, yang aman, compliance, dan berfokus pada utility. Lapisan kedua adalah narasi komunitas, yang bersifat spekulatif, menekankan klaim harga tetap dan janji keuntungan. Dan memahami perbedaan ini adalah kunci agar setiap keputusan diambil dengan kesadaran penuh, bukan karena hype atau ekspektasi yang salah. Posisikan diri Anda dengan bijak. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting, menempatkan Pi Network di realitas, bukan lagi sekadar bertanya Pi akan di-banned atau tidak. Ada 3 kemungkinan utama yang perlu dipahami secara rasional. Pertama, Pi masuk ke sistem resmi. Ini terjadi ketika pengguna memanfaatkan exchange atau platform yang komplian, mengikuti regulasi,
dan semua transaksi berada di bawah pengawasan. Dalam skenario ini, Pi bergerak sesuai kerangka hukum, KYC dan KYB terjaga, pajak tercatat, dan risiko regulasi bisa diminimalkan. Kedua, Pi tetap berada di zona abu-abu. Artinya, Pi tidak dilarang, tetapi juga tidak diakui penuh oleh sistem hukum nasional. Pengguna bisa bertransaksi dalam ekosistem internal, tetapi masih ada risiko jika klaim harga atau janji keuntungan disebarkan di luar konteks utility. Zona ini bukan ancaman langsung, tapi menuntut kedisiplinan dan pemahaman bagi setiap pengguna agar tidak terjebak hype atau narasi menyesatkan. Ketiga, tindakan regulator bisa terjadi, tapi bukan terhadap protokolnya. Kalau ada aktivitas yang melibatkan penggalangan dana publik tanpa izin, janji keuntungan tetap atau profit yang menyesatkan, dan mis-selling atau promosi klaim harga tetap seperti GCV, maka yang ditindak adalah aktivitas itu sendiri, bukan jaringan Pi. Inilah perbedaan krusial. Teknologi Pi aman, tetapi cara orang memanfaatkannya bisa menarik perhatian regulator. Insight penting bagi penonton, realitas Pi bukan soal mimpi cepat kaya, tetapi memahami posisinya dalam sistem yang nyata. Semua pengalaman menambang, mengikuti KYC, atau belajar memindahkan koin ke mainnet menjadi bagian dari pembelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar memikirkan harga. Dan disinilah filosofi inti yang ingin saya sampaikan. Di dunia kripto, bukan yang paling optimis yang bertahan, tapi yang paling memahami posisi dirinya dalam sistem. Mengetahui batas, memahami risiko, dan memanfaatkan peluang secara sadar adalah oleh-oleh terbesar yang bisa dibawa dari ekosistem Pi. Ini bukan sekadar informasi teknis, tapi kunci agar setiap keputusan Anda aman, terukur, dan mendidik, bukan karena hype atau tekanan komunitas.